Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kemudahan pendataan untuk honorer kelompok ini. Mereka tidak lagi dipinta bukti pembayaran gaji dari APBD maupun APBN. Sungguh ini sangat mempermudah pendataan honorer 2022. Penasaran dengan honorer manakah yang mendapatkan kemudahan dalam pendataan non-ASN 2022? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikut ya. Honorer kategori 2 dapat kebijakan khusus dalam pendataan non-ASN. Persyaratannya mudah. Ini merupakan berita terupdate 30 Agustus 2022. jpnn.com. Pendataan tenaga non-ASN aparatur sipil negara sementara berjalan. Hanya dua kelompok yang didata, yaitu honorer kategori 2 dan non-kategori 2. Mereka merupakan kelompok pegawai yang masuk pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Bapak Suharmen menyebutkan dalam SE Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengatur sejumlah syarat bagi honorer yang akan didata. Hanya dua kelompok honorer yang didata, yaitu honorer kategori 2 dan pegawai non-ASN atau non-K2, kata Deputi Suharmen dalam media briefing secara daring Selasa 30 Agustus. Dia menegaskan honorer kategori 2 yang masuk pendataan harus terdaftar dalam database BKN dan masih aktif sampai sekarang. Jadi honorer kategori 2-nya tidak boleh terputus ya. Di sini dikatakan harus aktif sampai dengan sekarang. Selain itu, honorer kategori 2 harus memiliki nomor tes CPNS 2013. Mereka tidak dimintakan syarat lainnya seperti bukti gaji dan lainnya. Nah, ini jadi yang mempermudah honorer kategori 2 ini, syaratnya pertama terdaftar di database BKN, kemudian harus masih aktif sampai dengan sekarang dan memiliki nomor tes CPNS 2013. Jadi untuk kategori 2 tidak harus capek-capek ya mencari lagi bukti atau struk gaji APBD APBN. Ini khusus kategori 2. Jadi sangat mudah sekali ya, atau sangat mempermudah. Yang penting kategori 2 tersebut masih aktif, kemudian memiliki nomor tes CPNS 2013, silahkan dicari-cari lagi ya, dan aktif sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah syarat yang dianggap sangat mudah ya untuk honorer kategori 2. Nah, di sini perbedaan antara kategori 2 dengan non-K2. Untuk pegawai non-ASN, terang Deputi Suharmen, hanya yang bekerja pada instansi pemerintah. Kalau yayasan berarti tidak ya. Mereka harus memenuhi persyaratan seperti tertuang dalam surat edaran Menpan RB tersebut. Yang juga diatur adalah 4 ketentuan lainnya. Ya, ini untuk
honorer non K2. Jadi ini syaratnya sudah sering admin bacakan ya. Pembayaran langsung menggunakan APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun pihak ketiga. Kemudian yang kedua, dianggap paling rendah oleh pimpinan unit kerja setelah bekerja paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi untuk pendataan non ASN non K2 ini harus mencari atau melampirkan ya bukti pembayaran gaji dari APBD maupun APBN. Sementara untuk K2 cukup nomor tesnya saja, yaitu tes CPNS tahun 2013. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat ya. Admin doakan kepada seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin.